1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden, Pak Basuki, kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tetapi yang PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya? Saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan Ana Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen. Di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita saksikan bersama-sama tadi highlight dari debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta pada hari Minggu kemarin. Saling serang, itu catatan dari redaksi tim Apa Kabar Indonesia Pagi terkait dengan debat yang berlangsung panas pada hari Minggu kemarin. Memang masing-masing paslon ini menampilkan strategi komunikasi verbal maupun non-verbalnya untuk tentunya saja menarik simpati pemilih yang menjadi kesempatan terakhir. Karena ini adalah debat pamungkas, tapi kita tidak akan membahas terkait dengan gaya dan ekspresinya ya, karena ada ahlinya yang bersama kita. Sudah ada Ibu Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi, Monika. Mbak Monika, Assalamualaikum. Dan nanti juga ada Bang Effendi Gosali masih di jalan menuju ke sini, pakar komunikasi politik. Kita akan juga melihat bagaimana gaya komunikasi politik dari masing-masing paslon. Nah, kita langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, bagaimana Anda melihat ekspresi dari masing-masing paslon di debat pamungkas kemarin ini? Oke. Jadi kalau yang kita baca di netizen itu mengatakan bahwa rivalitasnya tuh kurang ngegas gitu ya. Nah, itu yang dibaca oleh mata awam gitu ya. Nah, oke, apa yang saya lakukan ini adalah dari setiap statement mereka ini kemudian direkam ya, direkam untuk melihat frame demi frame bagaimana ekspresinya. Oke. Nah, yang saya bahas pertama ini adalah kita lihat dulu di visi misinya di masing-masing. Bagaimana ekspresi yang keluar ya, ini akan kita bandingkan dengan pada saat closing statement, karena ini dua hal yang memang
sudah dipersiapkan kan, sudah ada skripnya, gitu ya. Pasti sudah disiapkan matang-matang ya. Yang di tengah-tengah yang akan kita lihat adalah sundulan-sundulannya, gitu ya, gas-gasnya. Oke, jadi saya juga udah siapkan itu ada hasil analisanya. Ya, jadi, ini saat visi misi ya. Yang ketiga, yang debat turun ketiga lagi ke bawah. Oh, jadi ini Mbak Monica menghadirkan dari debat pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini yang ketiga. pertama. Kita mau melihat yang ketiga. Mungkin sambil review boleh Mbak Monica. Oke, gini ya. Jadi kalau yang pertama nih kita lihat yang pertama. Ini jadi kita melihat ada 6 emosi secara universal yang sering banget muncul. Nah, emosi itu apa sih? Netral, gitu ya. Netral artinya tidak berekspresi. Surprise, kemudian sad, ya sedih, kemudian happy, kemudian fear, takut, disgust tuh jijik, ya, dan kemudian anger atau angry, gitu ya. Di debat pertama, ini Ridwan Kamil dominasinya adalah justru di disgust. Discuss ya, yang hijau ya? Yang hijau, begitu ya. Terus kemudian Dharma ini juga di hijau, gitu ya. Jadi dengan disgust juga, kita nggak tahu lah perasaan kebatinan mereka apa dengan kontestase ini. Dan Mas Pram ini adalah banyak anger, gitu. Yang ini orange ini, bukan merah, ya merah ya yang di bawah ya. Oke. Jadi ya tapi wajar aja gitu. Mungkin emosinya adalah karena melihat ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres, otomatis emosi yang muncul adalah marah terhadap hal tersebut. Dan ini wajar sekali karena justru malah tanpa emosi manusia itu tidak berwarna, begitu ya. Ini karena mungkin di debat pertama ya Mbak, mungkin ini debat pertama belum bisa men-set emosi diri sendiri gitu ya. Justru lebih natural gitu yang keluar atau ya gimana? mungkin jadi karena melihat bahwa karena hasil dari mungkin belanja masalah, terus kemudian melihat tahu apa yang mau dilakukan, sehingga emosi marah itu muncul, gitu ya. Marah itu penting loh untuk memotivasi seseorang melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat natural. Itu di debat pertama. Kalau itu untuk di debat pertama. Ketiga gitu sih sebenarnya kita pengennya ya. Oke. Sekarang Debat kita ketiga. masuk ke debat ketiga, ya, debat ketiga. Nah, masih distribusi emosinya yang kita teliti itu masih sama seperti itu, ya. Tetapi di Ridwan Kamil nih sekarang ya, ini merah ya dua-duanya nih. Ini kebakaran, gitu ya. Di yang Ridwan Kamil juga, di Dharma juga nih, ya. Jadi merah yang muncul adalah anger, begitu. Tapi kalau 01 ini kan lebih kepada ada serangan-serangan yang diberikan 03 kepada 01 ya. Tapi kalau 02 kenapa bisa tiba-tiba ada angry di situ? Nah, ini masih divisi misi. Oh, baru awal. Masih divisi misi, baru di awal. Di segmennya. Jadi ketika statement yang keluar mengenai visi misi, begitu ya. Nah, ini adalah tetap anger yang muncul, anger, Dharma juga dari Mas Pram, gini. Ini karena banyak menunduk sehingga datanya cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi ini disgust justru malah muncul, ya. Nah, terus kemudian pada saat ini langsung akan kita bandingkan dengan di closing statement nih, ya. Nah, apakah masih tetap membawa suasana emosi yang sama, gitu ya? Ternyata sama nih. Ridwan Kamil juga masih anger juga. Dari awal sampai akhir ya. Dharma juga demikian, gitu ya. Sementara Mas Pram ini datanya nggak terlalu banyak, tetapi justru malah muncul disgust. Gitu ya. Mungkin tadi. Lihat dari interaksi gitu selama ada gas-gasan itu, gitu ya. Nah, ini mungkin hasilnya menjadi seperti ini, begitu. Nah, tapi yang menarik adalah justru malah kalau Ridwan Kamil ya, ketika closing statement di debat pertama itu happy. Oh, ternyata happy itu ada muncul juga ya emosi itu di dalam debat, gitu ya. Dan ketika di visi misi di debat kedua itu masih konsisten dengan happy. Padahal Mbak, itu adalah 1 hari setelah pasangannya itu yang sempat viral mengenai janda kaya, begitu ya. Nah, jadi cuma si mesin ini tidak bisa mendeteksi apakah happy-nya ini sesuatu yang genuine kah atau memang sudah sesuatu yang dibuat. karena habis kejadian kan, ini yang sempat viral gitu, sehingga mungkin ya sudahlah gitu. Tapi kok bisa langsung berubah di debat ketiga ya? Bukannya di debat ketiga justru dia lebih bisa mengelola emosinya. Saya gitu kan? setuju nih Mbak, apalagi ketika debat ketiga ini setelah pertemuan di Solo loh, gitu ya. Tetapi malah yang keluar adalah anger. Mungkin ya
kemarahannya dipicu kepada interaksi selama Oke. karena banyak nih keseruan-keseruan pertanyaan-pertanyaan ini yang surprise banget ya gitu ya, yang mereka tidak duga gitu. Atau mungkin juga karena elektabilitas hasil dari yang survei. menurun, ya. Nah, berbicara mengenai elektabilitas hasil survei ini kayaknya nggak afdol kalau kita ngelihat dari sisi pengamat politik begitu ya. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, boleh bergabung bersama kita Bang. Selamat pagi. datang, Bang Ege. Ini baju merah Udah belum tentu anger ya. bukan menjelang timnas, Menjelang tapi ingat dulu Nanti. Palestina dulu. Iya, ingat. betul. Siap. Bang Ege sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi kan kalau dari Mbak Monika sudah mencermati bagaimana emosi yang dapat ditangkap begitu saat debat. Tapi kalau melihat isi dari yang kemarin disampaikan, baik debat 1, 2, 3, Bang Ege melihatnya bagaimana? Sudah all out belum sih semuanya ini bisa menggait hati pemilih Jakarta dengan program-program atau janji-janjinya? Ya, komunikasi politik modern, apalagi 5 tahun belakangan, baik di Pilpres kita, pemilu Amerika Serikat, dan pilkada ini, kata kuncinya algoritma rasa, algoritma rasa, algoritma rasa. 3 kali saya ulang. Jadi, kemarin itu di debat terakhir menurut saya memang sudah puncak dari ketiga pasangan ini, dimana kalau boleh saya singkat, saya mengatakan yang sebelah kanan berarti ya, pasangan 3 itu, semakin menyala, ya semakin menyala, bahkan Jakarta sangat, menyala, ya. iya semakin menyala, sangat terlihat pada mulai statement awal yang begitu rinci, cepat sampai closing statement ya pernyataan penutupnya yang seperti mau apa aja ada, gitu. Mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada, Sudah menyiapin peluru ya. Enggak, sudah seperti agak nggak ribet dah bercanda gitu kan. Anda mau ini ada, jadi Pramononya tinggal nyebutin. Dul Yang tinggal closing nyemes, tambahkan, tangtung, ya. tangtung, tangtung. Nah, pasangan nomor 1, Ridwan Kamil dan Suswono itu menurut saya semakin baik pada debat terakhir itu ya. Apa yang dilihat semakin baiknya? Kecuali Mas Suswono yang masih agak yang masih agak tegang. Nggak tahu saya bagaimana kajian emosi. Ridwan Kamil mulai keluar dari dirinya ing ada loh gitu-gitu ya. Jangan lupa itu dan kemudian ada bagian-bagian ya menurut saya akan banyak dicontoh oleh berbagai kepala daerah dalam rangkaian debat yang belum habis nih. Nanti bisa habis tanggal 23 kalau nggak salah. Apa itu ketika dia menyatakan, "Hei, waktu saya menjabat dulu semuanya sebetulnya sudah bagus. Begitu diganti sama PLT, coba Anda bayangkan kalau Anda bikin sesuatu yang bagus, lalu PLT-nya waktu ada pertanyaan kan dari Darmakun tentang Ciamplas teras ya. Dan kemudian juga mengenai apa itu waduk-waduk dan lainnya itu dia mengatakan waktu saya dulu bagus. Sama seperti Mas Anies waktu menjadi gubernur bagus. Begitu ditangani oleh PLT-nya kalau itu nggak dilanjutkan atau nggak lebih bagus, jangan salahin saya dong, kurang lebih begitu ya. Itu kan keluar betul. Juga dia menekankan pada kalau Ridwan Kamil itu yang menarik adalah konsep keadilan. Adil sosial, adil lingkungan, dan kemudian adil secara ekonomi. Termasuk dia mengatakan, hei ada bagian-bagian yang itu tuh teknologis, ada bagian-bagian yang memang planologi gitu ya. Nggak bisa Anda langsung saja seperti apa. Nah pasangan yang di tengah, iya perjuangannya menurut saya sudah maksimal. Jangan diketawakan. Tapi Ini sebagai independen Ya. adalah perjuangannya sudah maksimal. Segala macam cara dilakukan semacam bagus loh, beton berpori, pipi monyet misalnya ya. Kalau pipi monyet, Saya jadi belajar tuh bahwa makan disimpan di ini ya. Sebelumnya saya nggak membayangkan itu. Pipi atau pipe? Pipi monyet. Pipi monyet. Melang pipi Ya, monyet. ada istilah Jadi kalau baru. monyet makan disimpan di pipinya. Iya, beton berpori, kemudian juga banjir adalah anugerah. Saya mula-mula agak terkejut juga, banjir adalah anugerah. Tapi bagaimana mengelola banjir maksudnya? Pada bagian lain, sayangnya menurut saya mereka agak banyak tetap berkutat, terutama calon gubernurnya pada istilah. Ada 2 istilah yang membuat 2 pasangan lainnya langsung berbalik muka gitu ya. Yang pertama itu tentang COVID lagi ya. COVID sebagai konsisten konspirasi. Iya ya, COVID sebagai strategi global untuk menjatuhkan Indonesia dan bahkan menyebabkan kerugian di daerah-daerah. Waktu menyebut itu Pram agak ingat, ini COVID lagi nih gitu ya. Kemudian waktu menyebut revolusi industri, itu Ridwan Kamil, revolusi industri lagi gitu. Bang Ege, adakah salah satu paslon yang menunjukkan diferensiasi? Dalam arti di kali ini benar-benar berbeda nih dengan 2 paslon lainnya? Oh enggak ya? Berbeda. Saya cuma ingin menunjukkan ini final, di mana kemudian serangan-serangan memang
berarti. Serangan yang paling kuat menurut saya justru dari Ridwan Kamil. Ketika dia menyatakan, hey, yang paling brutal melakukan penggusuran itu Ahok loh. Dan itu dari partainya ada loh. Yang nomor 3 nih, gitu ya. Itu menurut saya sangat berarti bagi, ya gimana Andi? Terkait dengan saling serang ini Bang Ege, memang masing-masing paslon kita lihat juga berdasarkan dari pengamatan masyarakat pasca debat mengatakan bahwa saling serang diutamakan di debat pamungkas kali ini. Apakah substansinya juga masih kelihatan muncul Bang? Selain saling serang aja di debat ketiga ini? Tahan dulu Bang Ege. Kita sambung lagi nanti ya. Saya sudah nyaris menyerang. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.